Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya segenap warga GKJ Limpung, semoga hari ini panjenengan semua hidup dalam sukacita, dalam keadaan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Meneruskan seri perenungan kita tentang doa Bapa Kami, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang makna pengampunan. Dan sebelum kita lebih lanjut menelaah firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, kami Engkau ajari untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan hal itu pula yang Engkau ajarkan di dalam doa Bapa Kami. Kiranya kami Tuhan mampukan untuk bisa menjadi pengampun bagi orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Allah juga mengampuni kami yang berdosa ini. Biarlah firman Tuhan kami resapi dan kami wujud nyatakan. Amin. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita semua sudah paham bahwa salah satu kalimat yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa Kami adalah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, mengampuni adalah hal yang tidak selalu mudah. Jikalau kesalahan orang lain itu sepele, kecil, sedikit, hanya satu saja misalnya, mungkin kita akan mudah mengampuni. Mengapa? Karena kesalahannya hanya sepele, hanya satu. Namun, lain cerita jikalau kesalahan orang lain itu adalah kesalahan yang serius, yang besar, dan bahkan berulang-ulang. Maka mengampuni menjadi hal yang tidak mudah lagi. Bahkan ada banyak orang yang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam sampai ia mati. Semoga hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, mengampuni adalah panggilan iman bagi orang Kristen. Itulah mengapa Yesus perlu mengajarkan pengampunan termasuk di dalam doa Bapa Kami yang sangat luar biasa itu. Mengapa poin mengampuni ini masuk dalam doa Bapa Kami? Karena nampaknya salah satu inti dari iman Kristen adalah pengampunan. Maka, saudara-saudara, melalui doa Bapa Kami, paling tidak kita bisa belajar beberapa hal terkait dengan pengampunan. Yang pertama, motivasi kita mengampuni adalah karena penghayatan iman bahwa kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Tentu kita semua menyadari betapa besar dan betapa banyaknya dosa dan kesalahan. Andai kita hitung dan kita timbang, barangkali dosa kita jauh lebih banyak daripada kebaikan kita selama kita hidup. Barangkali kalau Allah menimbang-nimbang ukuran itu dan menjadi penentu keputusan apakah kita layak apa tidak untuk diselamatkan, barangkali tidak ada orang yang layak diselamatkan karena terlampau banyak dan besar dosanya. Namun lihatlah bahwa dalam teologi kita, teologi Kristen, kita selamat karena menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Melalui karya yang luar biasa, yaitu Gusti Yesus yang sengsara, yang wafat, dan yang bangkit dari kematian. Semua itu demi pengampunan dosa. Maka kita semua telah merasakan betapa indahnya, betapa luar biasanya diampuni oleh Allah. Maka, jikalau kita mengampuni orang lain yang bersalah,
Motivasinya adalah karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Allah. Maka doa Bapa kami menyebutkan, ya Bapa, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tentu, semestinya perasaan telah diampuni itu membuat kita juga mau mengampuni sesama kita, karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Yang kedua, mengampuni tidak sama dengan membiarkan. Seringkali orang menyalahpahami. Mengampuni berarti membiarkan orang itu bersalah dan berdosa. Bukan. Mengampuni tidak sama dengan membiarkan. Justru kita dipanggil untuk menegur, mengingatkan orang yang bersalah, agar dia tidak terhanyut dalam dosa yang berkepanjangan. Maka mengampuni bukan berarti ya wes lah sak ben, sak karepe, dosa ya men dosa. Kita lalu diam saja, bukan begitu. Mengampuni berarti juga membawa orang itu supaya bisa bertobat kepada Allah. Yang kedua, itulah makna mengampuni, tidak sama dengan membiarkan. Yang ketiga, mengampuni tidak selalu sama dengan melupakan. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Seringkali orang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni? Wong saya tidak pernah bisa lupa pengalaman disakiti oleh orang itu. Saya tidak pernah bisa melupakan bagaimana perlakuan orang itu terhadap saya misalnya. Maka kita belajar sebenarnya, mengampuni tidak selalu harus melupakan. Barangkali kita masih ingat orangnya, masih ingat peristiwanya, masih ingat perkataannya, masih ingat perlakuannya yang menyakitkan itu, namun sudah tidak lagi mengungkung dan membelenggu kita. Jikalau itu bisa dilakukan, berarti kita sudah bisa mengampuni. Meskipun tidak pernah bisa melupakan peristiwanya. Namun peristiwa itu kita jadikan pengalaman dan tidak lagi menghalangi relasi kita dengan sesama kita maupun relasi kita dengan Allah. Nah, saudara-saudara, mengampuni memang tidak mudah, tetapi tidak ada pilihan lain. Agar kehidupan kita dilingkupi damai sejahtera, satu-satunya pilihan adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Meskipun tidak instan, tentu butuh proses dan butuh waktu, namun mari terus berjuang untuk bisa mengampuni. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan, termasuk Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Kita dipanggil untuk mengampuni sesama kita, karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika hati kami disakiti, entah oleh perlakuan maupun oleh ucapan orang lain. Barangkali luka batin itu lama bertahan dalam kehidupan kami. Barangkali menjadi pengalaman yang traumatis dan kami susah untuk melupakan. Namun Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, melalui doa Bapa kami, agar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa? Karena kami telah terlebih dahulu Engkau ampuni. Dan biarlah anugerah pengampunan dari Allah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa, untuk mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami yakin pula, di tengah perjuangan kami, di tengah kelemahan kami, ada Allah yang memampukan dan menguatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di
di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.